Saksi menyatakan, saksi orang yang memiliki pengetahuan yang akan membuat kesaksian. Paham nggak? Kalau kau nggak ngerti, buka Berarti KBBI. Kau kan nggak percaya sama aku, buka KBBI. Mau aku bantu buka KBBI di sini. aku bersaksi. Namanya aja. Uni Rifa ikut Muhammad. Saya ikut Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan Muhammad ikut. Semua yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad saya tiap hari lakukan. Contoh sholat wajib. Yang dianjurkan Nabi Muhammad itu boleh tidak diikuti, karena kalau tidak diikuti tidak berdosa. Contoh kata Rasulullah SAW, minumlah sambil duduk. Nabi Muhammad tidak pernah suruh saya minum kencing unta, karena perintah minum kencing unta itu kepada orang kafir, kepada orang yang datang dari Urainah. Waktu itu mereka sakit, demam, dan tidak sanggup hidup di Madinah. Maka Rasulullah suruh mereka itu cari obat, yaitu mencampur susu onta dengan air kencingnya. Nabi Muhammad tidak pernah suruh sahabat dan umatnya silakan minum kencing onta. Tapi kalau Yesus itu perintahkan kalian Kristen untuk minum racun. Ada dalilnya itu. Pernah kau sudah minum racun? Membuktikan imanmu. Tapi kenapa sekarang banyak orang Islam beri air kencing unta ya minum? Ya kau tanya mereka lah, kan saya katanya tidak. Sehat. Kencing Nabi Muhammad juga katanya dapat berkah. Kenapa lari ke kencing? Kalau dibandingkan Yesus, memang kencing Nabi Muhammad lebih mulia, saya akui itu. Ya, dibandingkan Yesus yang terkutuk di tiang salib, Nabi Muhammad kencingnya lebih mulia. Bahkan ya, bentar. Bahkan Uni Rifa bisa minum kencing Nabi Muhammad. Saya tidak diperintahkan minum air kencing, karena perintah makan di dalam agama saya adalah, saya tahu dek, kamu sudah terguncang karena kamu tidak mampu jawab tadi. Akhirnya kamu menghujat. Kenapa saya suruh kamu buka kamera tadi? Inilah saya, enggak, kalian itu ular beludak. Saya tidak menghujat kok, tapi kok kan menghujat, menertawakan Nabi saya, padahal tidak begitu perintahnya. Inilah kenapa. Ya, kau memaksa saya menerima bahwa Nabi kami suruh kami minum kencing orang, itu penghujatan, mengatakan sesuatu yang tidak tertulis. Nah, sedangkan sudah kujelaskan bahwa yang diperintahkan minum kencing unta adalah orang kafir dari Urainah, bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kau tertawa. Kenapa? Karena kau sudah tahu jawabanku masuk akal dan rasional, akhirnya kau terguncang. Dari tadi ku suruh kau buka kamera. Aku bilang Kristen ini seburuk-buruknya orang. Diam April. Dengar ya, sebaik-baiknya orang Kristen itu seburuk-buruknya orang Islam. Kenapa? Dengarkan teman-teman, kita nggak nyampe berapa menit ngobrol sama dia ini ya. Ular beludaknya langsung ditampakkan. Berapa menit? Ya, ini saya hitung sampai sekarang ini kita berjalan sama dia tuh sekitar 23 menit ya. Kita udah ngobrol sama dia 23 menit. 10 menit ya? 10 menit sama dia ya. 23 yang lain. Saya bilang begini tadi, buka kameramu Rinto. Oh, saya tidak bisa. Rinto, kita bicara agama. Rata-rata orang Kristen, kalau mereka pakai akun palsu, mereka tidak buka kamera, mereka menghujat. Oh, saya kan tidak pernah menghujat. Makanya jangan pernah percaya lidah ular mereka, lidahnya bercabang. Saya tidak akan pernah percaya dengan orang yang Tuhannya adalah Yesus. Wallahi tidak akan pernah percaya. Kenapa? Mereka tetap pendusta. Saya tidak menghujat kok. Coba kalian lihat tadi. Dia sendiri yang mengatakan, saya ikut Tuhan saya kok. Saya tanya, Matius nomor 5, pasal ke-5 nomor 28. Kau ikuti Tuhanmu? April, di-mute dulu. Saya ikut ke Tuhan saya. Oke. Kau ikut apa perintah Tuhanmu? Iya. Kata Yesus apa? Boleh tidak melawan orang jahat? Tidak boleh. Kau kalau ibumu diperkodok, oh saya lawan. Berarti kau ikut Yesus atau tidak? Apa jawabannya? Ada dijawab dari tadi. Kenapa sulit bagi dia menjawab? Karena dia sadar kalau dia menjawab apapun tetap blunder. Dijawab tidak, blunder. Dijawab iya, blunder. Akhirnya apa yang terjadi? Rasa tidak senang itu menyebabkan dia kehilangan arah, kehilangan poin pembicaraan. Akhirnya apa? Membabi buta menyerang. Minum kencing unta, lari ke kencing unta. Inilah kenapa saya katakan room saya ini mengajak kalian itu supaya lebih baik daripada sebelumnya. Kalau beragama Kristen menjadi kalian pendusta, ngapain beragama sih? Mending jadi ateis lah. Masa agama membuat kita berdusta? Janganlah. Jadilah orang yang jujur. Kan saya bilang di sini saya ini tupoksinya mengajak saudara saya yang Kristen itu berpikir, oh iya juga nggak sih ya? Enggak ya, Uni Rifani salah deh, konteksnya nggak kayak gitu deh. Soalnya konteksnya itu adalah Yesus dengan hukum Torah. Di sini tidak ada. Jelaskan ke saya. Ngakunya tadi saya awam, tapi berusaha menjelaskan saya.
menjelaskan ke saya. Adekku Rinto, Uni tidak benci kepadamu. Pertama, Uni baru kenal dengan kau ya, Dek. Uni tidak ada alasan membenci. Mencintai boleh nggak ada alasan. Saya boleh mencintai siapa saja yang bernama manusia, berjenis manusia ya, hewan manusia. Kita boleh mencintai kucing pun karena lucunya pun kadang kita cinta hanya karena sekilas melihat karena dia kucing kita sayang. Mencintai boleh nggak ada alasan, Dek. Tapi kalau membenci itu wajib ada alasan. Saya tidak membenci Anda. Saya tadi sudah katakan dari awal, room saya ini room melatih kejujuran, mengajak berpikir, mengajak orang merenung. April di mute dulu lah. Tolonglah kalian itu kalau misalkannya sisi kemanusiaan kita tuh lihatin lah ke publik. Ini yang nonton kan 700-an. Ayolah, belajarlah kita itu untuk menghargai diri sendiri gitu. Saya kasih kalian kesempatan di sini duduk bersama saya bicara baik-baik. Saya pun tidak menyerang agama kalian, saya cuma bertanya. Apakah pertanyaan saya itu terdengar seperti serangankah? Nah, kalau memang kalian mengerti konteksnya, silakan jelaskan ke saya, nggak apa-apa. Gitu ya, Adek Kurinto ya. Hilangkanlah kebencianmu kepada Nabi saya, Dek. Karena Nabi saya itu mengajarkan untuk memuliakan Tuhanmu, Dek ya. Nabi saya bilang begini, Dek. Bahkan Nabi saya itu pernah mengirim surat ke Santa Katrina. Surat jaminan keselamatan kepada gereja dan biarawan-biarawan yang ada di situ. Itu Nabi saya yang kamu benci itu. Ya. Hilangkanlah kebencian kepada Nabi saya. Nabi saya itu tidak ada mengajarkan saya membenci Anda. Nabi saya justru berkata begini. Apa kata Nabi saya tentang Anda ini? Barang siapa yang bersikap zolim kepada kaum kafir zimmi, aku berperkara dengannya. Artinya Nabi saya itu justru suruh saya sikapnya adil sama Anda. Berpikirlah. Bukannya membunuh, suruh membunuh ya, membunuh orang yang tidak seiman dengan seagama itu dengan Yesus. Ini mungkin kamu salah baca nih. Ya. Masa Yesus? Kapan Yesus Ya, ajarin seperti ya, saya kasih ayatnya ya. Saya tunjukkan sama Coba. kamu. Silakan kamu jujur. Tunjukkan. Ya, Oke, tunjukkan ayatnya. baik. Nah, nanti saya baca, saya buka Alkitab juga Iya, ya. kamu baca. Dari tadilah baca Alkitab. Oke. Kamu buka Matius pasal 18 nomor 6. Silakan kamu baca yang kuat ya. Apa yang disuruh Yesus Yes. untuk orang yang dikatakan sesat? Matius 18 ayat 6 ya. Iya. Bentar. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara berapa sih? 18 ayat Ayat 6. ayat 6. Oke. Saya pakai TB2. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku, ia berbuat dosa. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Apa itu? Nah, Apa perintah Yesus kepada kalian bagi orang yang diduga menyesatkan? Diapain? Dicintai, disayangi, dicium kudus. Dipasang di lehernya batu kilangan, lalu tenggelamkan di laut sampai mati. Itu ajaran baik, ajaran mengasihi. itu kan bicara tentang penyesatan. Iya, menurut kalian saya penyesat kan? Menurut kalian orang Islam penyesat kan? Kan menurut kalian kami umat Islam ini penyesat. Ajaran agamamu sendiri, Tuhanmu secara lantang mengatakan orang yang dianggap sesat itu letakkan batu di lehernya, tenggelamkan. Dan itu terjadi, kamu tahu itu terjadi waktu di abad ke-8 orang Katolik melakukan inkuisisi. Orang Katolik 500 tahun melakukan inkuisisi, penyiksaan terhadap orang-orang yang bukan hanya kepada orang berbeda keyakinan loh. Beda denom aja disiksa. Kamu tahu, kamu Protestan. Kamu Protestan atau Katolik? Kalau kamu Protestan lebih parah lagi. Kamu tahu Michael Severtus ditenggelamkan? Bukan cuma Michael Severtus. Anak Baptis, anak gereja Baptis, orang-orang yang berbeda keyakinannya dengan Protestan ala Calvinis dan juga Martin Luther ditenggelamkan. Ayat ini jangan ngajarin saya tentang kitabmu. Di kepala saya ini semuanya ini. Tuhanmu ikut berperang? Tahu kamu itu?
Jangan. Kalau kami, bun-bun lah orang kafir. Iya, saya disuruh habisi nyawa kalian kalau kalian menyerang kami. Itu perintah itu. Makanya pahlawan negara kita yang agamanya Islam itu melawan penjajahan dengan bambu runcing karena ada perintah di agama kami. Bun-bun orang kafir yang menyerang kami. Itu iya. Karena apa? Perintah kami boleh berperang kalau kami diperangi. Jadi kita beda. Justru yang dilakukan pahlawan nasional kita yang bergelar pahlawan itu ngikutin agama Islam. Kalau ngikutin ajaran kalian apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah pada mereka. Penjajah datang ke sini, kalian kasih rumah kalian. Lalu kalian berdoa, ya Bapak, ampuni mereka, mereka tak tahu yang mereka lakukan. Untung itu Sultan Ternate, diam dulu April. Untung itu Sultan Ternate, Tidore itu Islam dulu. Makanya Portugal, Spanyol nggak mempan dulu. Pada akhirnya memang banyak juga. Ya, itu kenapa Sumatera Barat ini sulit untuk dikendalikan sama Belanda. Karena kami itu berpegang teguh kepada Quran. Membela kehormatan negara kami dan jiwa kami. Perintahnya ada. Kalau ngikutin Bible, udah jadi rempeyek kalian. Udah jadi biawak kalian. Jadi budaknya orang Belanda kalian ini. Ya. Bersyukur kalian tinggal di antara kami umat Islam. Kenapa? Kami diwajibkan membela negara kita. Kalian kalau ada penjajah, apa yang kalian lakukan? Nyanyi di gereja. Datang orang berperang ke sini. Kita umat Islam, saya berkelahi pakai sapu, pakai bambu runcing. Kau Kristen di gereja. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Ya Tuhan, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Negara kita dah hancur-hancuran. Itu kalian. Itu keajaran kalian yang benar itu, yang baik itu. Bercium kudus dengan penjahat, giliran sama keluarga. Lukas 14:26. Jika seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya ibunya, gak bisa jadi pengikutku. Kepada keluarga kalian kayak gitu. Kepada para penjahat kalian cium kudus. Kasihilah mereka, kasih rumahmu, kasih istrimu, kasih anakmu, begitu. Saya sudah bilang kan dari tadi, naik di room saya, bertanyalah bagus-bagus. Insya Allah saya jawab. Jangan ajarkan saya cara menelanjangi agama kalian dengan baik dan benar. Itu keahlian saya. Ya. Nah itu Tuhan mau ajarkan apa itu? Apa? Apa? Bukan. Ini Apa kan bukan? dalam konteks Yesus itu mengajarkan tentang seriusnya itu kebenaran. Kalau kita salah Apa? mengajar dalam suatu agama, itu akan menyesatkan banyak orang. Terus penyesatnya Makanya diapain kata Yesus? Yesus itu, ini dia bicara keras ini supaya menjaga ajaran itu supaya tidak Iya, menyesatkan. kalau seandainya gagal menjaga terus menyesatkan, apa yang disuruh Yesus kepada orang itu? Diapain dia? Ya kalau salah mengajar itu konsekuensinya itu lebih berat dari apa yang Yesus Diapain? bilang. Iya, diapain? Kata Yesus disuruh apa? Disuruh apa ini? Tenggelamkan. Gak Tenggelamkan. jujur. Tapi itu kan Gak jujur. Itu kan enggak. Ya jujur. Itu kan enggak secara harafiah, Sulit. enggak disuruh secara harafiah. Tapi yang ini, mana? Tahu dari ini mana kau? teguran. Ini harafiah, ini bukan harafiah. Tahu dari mana kau? Siapa yang ngajarin? Kalau kau bisa bahasa Yunani? Saya nggak bisa bahasa Yunani. Kalau kau nggak bisa bahasa Yunani, dari mana kau tahu ini dipahami harafiah, ini dipahami alegori? Dari mana kau tahu? Siapa yang ngajarin? Di mana tertulis kalau itu Ini kan- tidak harafiah? Siapa yang ngajarin kalau itu tidak harafiah? Memang saya cari bahaya apa. kalian ini. Itulah aku bilang, kalian yang ngakunya punya Roh Kudus aja pun kayak gini jawab agama kalian. Makanya jadilah orang biasa gitu loh, nggak usah sok-sok iya gitu loh, ngaku-ngaku ngerti kitabnya sendiri giliran ditanya balik tahu kayak gitu. Saya kan sudah bilang, kalau awam saya tidak mau mempermalukan, bertanya saja, tanya Bible ke saya boleh, tanya Quran ke saya boleh, tapi udah tahu awam pengen juga ngejelasin agamanya, udah tahu ini Bunda Gembala ini. Dikira saya nggak belajar kitab kalian? Saya belajar tuh komprehensif, mendalam. Kitab kalian tuh udah kujadikan bacaan harianku itu, ya. Baguslah. Ya makanya kalau Anda baru baca kitab Anda hari ini dan kaget dengan ayat itu, jangan ajarkan saya memaknai ayat itu karena saya paham. Memang Saya Islam itu memahaminya nggak karena saya benar. belajar. Islam lagi kau bilang nggak menarik. Apa menariknya jadi Kristen? Bisa makan B2, mabuk-mabuk, minum tua, joget-joget di gereja. Jangan kau ajarkan mana yang Ya. menarik.
Nggak usah kau ajarkan yang mana-mana. Apa enaknya jadi Kristen? Ngaku-ngaku selamat, Tuhannya aja nggak selamat. Nggak usah lah. Saya sudah bilang. Kasih contoh ya. Kalau kau mau belajar menghujat, kau belajar dulu sama Edi sana ya. Kau belajar dulu. Udah aku bilang nanti dibuka kamera. Inilah aku bilang, kenapa wajib buka kamera di sini? Karena Oten sebaik-baiknya mereka, seburuk-buruknya kita. Oten itu sebaik-baiknya mereka, paling baik di antara mereka itu orang paling buruk di agama kita. Saya nggak akan menghujat ke. Tapi kalian lihat sendirilah. Makanya aku bilang, selagi mereka jadi Oten, nggak mungkin mereka baik, nggak mungkin. Omongan aja itu, saya baik, ngaku-ngaku, kelakuan kayak biawak, menghujat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad nggak ada urusannya dengan kencing onta, dengan ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Naik ke sini itu bukan untuk belajar, tapi untuk mempermalukan mereka dan agamanya sendiri. Saya malas saya mempermalukan agama Oten ini. Kenapa? Capek kita. Itu aja yang kita bahas tiap hari. Kita pengen mengajak mereka berpikir, merenung dan jujur. Ya, supaya apa? Supaya mereka tercerdaskan, gitu loh. Malah pula mau ngajarin saya yang tiap hari baca kitabnya. Tiap hari aku baca kitabmu loh. Ayat-ayat yang selama ini kau nggak pernah lihat, aku yang kasih. Yang nggak pernah kalian bisa tanya di gereja, aku yang ngasih. Ya, di sini orang awam, saya tidak punya niat mempermalukan. Tapi tolonglah jaga harga diri kalian. Saya udah berusaha jaga harga diri kalian. Kalian sendiri yang pengen mempermalukan diri kalian sendiri. Saya awam, tapi berusaha menjelaskan ke saya. Ngeklaim nggak usah di sini deh ya. Nanti Uni pertanyakan, nanti klaimnya itu nanti nggak bisa jawab. Saya nggak mau mempermalukan kalian. Saya kasihan sama kalian. Kalian adalah hamba Allah, manusia ciptaan Allah. Harusnya kalian itu jadi manusia normal gitu loh. Bukan untuk dipermalukan. Tapi kalian sendiri yang mau mempermalukan diri kalian. Entah apalah. Kayak ada kebanggaan gitu mempermalukan diri sendiri. Nggak ngerti agamanya dijelasin ke saya. Doktrin gereja jangan ajarkan ke saya lah. Ya. Oke. April, buka kameramu, bertanya saja. Kau awam. Saya nggak mau debat sama orang awam. Zolim. April, buka mic, buka kamera. Oke, turun. Opa Statue, perkenalkan nama dan agamanya. Opa Statue. Oke, turun. Kita di sini mengajak mereka berpikir, mengajak mereka merenung, mengajak mereka jujur, bukan ngajak mereka untuk mempermalukan diri mereka. Saya tuh udah tega gitu loh. Saya senang sebenarnya mempermalukan mereka, tapi Islam ajarkan saya nggak boleh. Kalau saya bukan agama Islam, udah habis kalian. Kayak permalukan habis-habisan. Tapi saya Islam. Kata Rasul saya, barang siapa yang menuntut ilmu, mengolok-olok orang jahil dan mendebat ulama finnar, saya takut. Saya ngikutin Nabi saya, melarang mengolok-olok orang jahil. Halo, Joni Tampu Bolon, perkenalkan nama, agama dan buka kameranya Pak. Dan tujuan ke sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agama. Sebelum saya jawab salamnya. Islam atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang Islam dibawa dulu aja ya. Nggak usah naik ke atas dulu. Assalamualaikum. Makasih sudah tap-tap layar ya Pak Joni. Biasanya mereka ini naik karena mereka tuh tap-tap layar teman-teman. Ada rasa kasihan, tapi kadang mereka yang minta diri mereka dipermalukan gitu loh. Mereka sendiri. Ya Arman, nama, agama, buka kamera silakan. Belum bisa buka kamera ini Pak. Kalau kok menghujat nanti kuturunkan. Ngapain nih kesini? Ada keperluan apa? Mau bertanya atau ditanya? Barusan ini tadi saya dapat undangan loh. Kau minta naik, aku undangan baru naikkan. Iya, apa? Ada yang mau ditanya? Iya. Tadi aku mau naik sebenarnya, saya lihat gak dinaik-naikin, udah saya cabut. Saya scroll lagi. Ya, apa yang mau ditanya? Mau ditanya atau mau bertanya atau mau ditanya?
Saya mau bertanya aja. Udah satu pertanyaan habis itu turun. Silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya itu? Aku menyatakan bahwa Tuhanku cuman Allah. Bersaksi itu artinya menyatakan. Bukankah bersaksi itu harus kita lihat, harus kita dengan fakta gitu? Itu bukan bersaksi, itu menyaksikan. Buka KBBI. Bedakan antara bersaksi, menyaksikan, dan saksi. Belajar KBBI lah dulu ya. Jangan buat saya jadi guru bahasa Indonesia di sini, oke? Bersaksi bukan kita melihat sesuatu itu, Buka makanya kita bersaksi. KBBI. Makanya kau buka KBBI. Kan sudah kujelaskan, menyaksikan melihat pakai mata, bersaksi menyatakan, saksi orang yang memiliki pengetahuan yang akan membuat kesaksian, paham nggak? Kalau kau nggak ngerti buka Berarti KBBI, kau kan nggak percaya sama aku, buka KBBI. Mau ku bantu buka KBBI di sini. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti saya menyatakan gitu. Apa bersaksi? Apa gimana? Iya, saya menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Maksud Apalagi? menyatakan